Fajar baru saja mereka di jalanan kota Saigon yang ramai. Sinar mentari pagi dengan lembut menyelinap di antara celah-celah dedaunan, menghiasi kota dengan keindahan yang lembut namun hidup. Di tengah suasana itu, sesosok tubuh kecil dan kurus berjalan perlahan di trotoar. Dia adalah Nyonya Lan, seorang wanita tua dengan rambut beruban, wajah penuh kerutan, namun matanya tetap berbinar. Di tangan Nyonya Lan terdapat sekeranjang bunga berwarna-warni, mulai dari mawar merah cerah hingga krisan putih murni. Setiap langkahnya seolah membawa serta aroma lembut dari kelopak bunga segar. Ini adalah pekerjaan sehari-harinya, menjual bunga untuk mencari nafkah. Nyonya Lan telah melakukan pekerjaan ini selama hampir 20 tahun, sejak suaminya meninggal karena penyakit serius. Anak-anaknya sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri, tetapi kehidupan mereka juga tidak berkecukupan. Dia tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Jadi dia memutuskan untuk bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap pagi, Nyonya Lan bangun jam 4.000 pagi untuk pergi ke pasar grosir untuk membeli bunga. Dia memilih bunga yang paling segar dan terindah, tetapi dengan harga terjangkau, sehingga dia bisa menjualnya kembali dengan harga yang wajar. Dia selalu percaya bahwa tidak peduli seberapa miskinnya dia harus hidup jujur dan baik kepada orang lain. Hari ini, seperti biasa, Nyonya Lan masuk ke kedai kopi mewah di Jalan Nguyen Hue. Ini adalah perhentian yang biasa dia lakukan setiap pagi, bukan untuk menjual bunga, tetapi untuk beristirahat sejenak dan minum segelas jus lemon dingin yang biasanya diberikan oleh pemilik toko yang baik hati secara gratis. Saat dia baru saja masuk ke toko, sekelompok anak muda yang duduk di meja dekat pintu berkata, "Ya ampun, itu wanita tua yang menjual bunga lagi. Kenapa aku melihatnya di sini setiap hari?" Orang lain menambahkan, "Dia mungkin di sini untuk meminta air minum gratis." Toko yang begitu mewah dan terus-menerus membiarkan pengemis masuk sangat tidak higienis. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hati tua Nyonya Lan. Dia menundukkan kepalanya, mencoba untuk tidak memperhatikan mereka dan berjalan ke arah bar. Namun, seorang pemuda dalam kelompok itu berdiri, menghalangi jalannya. "Hei, Nyonya tua, kenapa kau terus datang ke sini untuk mengganggu orang? Tidakkah kau lihat bahwa kau tidak cocok di sini? Pergi ke sana dan jual bungamu." Nyonya Lan mendongak, menatap pemuda itu dengan mata sedih. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Dia berbalik, hendak meninggalkan toko, ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Kalian diam. Tolong jangan bersikap kasar seperti itu." Semua mata tertuju pada sumber suara. Itu adalah Min, manajer kedai kopi. Dia dengan cepat mendekati Nyonya Lan, dengan lembut memegang tangannya. "Nyonya, silakan masuk, biar saya buatkan segelas jus lemon." Nyonya Lan mengangguk, matanya penuh rasa terima kasih saat dia melihat Ming. Dia membawanya masuk, menyuruhnya duduk di sudut yang tenang di toko. Lalu dia berbalik menghadap sekelompok anak muda itu. "Kalian dengarkan baik-baik," kata Min dengan suara tegas. "Dia adalah pelanggan tetap toko kami. Dia bukan pengemis, dan dia jelas bukan orang yang tidak higienis. Dia adalah wanita yang terhormat, bekerja keras untuk mencari nafkah. Kalian tidak punya hak untuk menghinanya seperti itu." Sekelompok anak muda itu terdiam, tampak malu dengan teguran Ming. Namun, salah satu dari mereka masih mencoba berdebat, tapi lihat dia berpakaian kompang camping, membawa sekeranjang bunga kotor. Bagaimana dia bisa cocok di kedai kopi mewah seperti ini? Ming menatap pemuda itu, matanya tajam. "Apakah kau tahu pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya?
Dia mungkin berpakaian sederhana, tetapi jiwanya jauh lebih mulia daripada banyak orang. Dan bunga-bunga itu, mereka lebih indah dan bersih daripada sikap kalian. Setelah mengatakan itu, Ming berbalik dan masuk ke dalam, meninggalkan sekelompok anak muda yang duduk di sana, tampak malu dan bingung. Sementara itu, di sudut toko, Nyonya Lan duduk dalam diam. Tangan tuanya yang gemetar mengangkat segelas jus lemon ke bibirnya. Dia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Selama bertahun-tahun menjual bunga, dia selalu berusaha untuk menjaga dirinya tetap bersih, baik kepada semua orang. Dia tidak menyangka bahwa hanya karena penampilannya yang miskin, dia akan dihina seperti itu. Ming mendekat, duduk di sampingnya. "Jangan sedih," katanya lembut. "Mereka hanya anak-anak yang tidak mengerti. Silakan minum air, istirahatlah di sini." Nyonya Lan tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Aku tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa." Ming mengerutkan kening. "Anda seharusnya tidak terbiasa diperlakukan buruk seperti itu. Anda adalah orang baik. Anda pantas dihormati." Nyonya Lan menatap Ming. Matanya penuh emosi. Sudah lama sejak dia mendengar kata-kata yang begitu hangat. Tiba-tiba, dia merasa ingin berbagi ceritanya. "Apakah kamu tahu?" Dia mulai berbicara, suaranya lembut. "Dulu, aku tidak pernah berpikir aku harus menjual bunga seperti ini." Ming terkejut. "Benarkah? Apa pekerjaan Anda sebelumnya?" Nyonya Lan tersenyum. Matanya seolah menatap ke masa lalu yang jauh. "Dulu aku seorang guru. Nah, mengajar sastra di sekolah menengah atas di distrik 1 ini." Ming terkejut. "Benarkah? Lalu kenapa?" "Ceritanya panjang." Nyonya Lan menghela napas. "Ketika suami saya meninggal, saya terus mengajar. Tetapi kemudian saya mengalami kecelakaan, harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Ketika saya keluar dari rumah sakit, saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengajar. Saya pensiun dini, tetapi uang pensiun saya tidak cukup untuk hidup. Jadi saya mulai menjual bunga." Ming mendengarkan, merasa kasihan dan kagum pada wanita tua di depannya. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan, namun dia tetap mempertahankan sikap tenangnya, baik hati. "Apakah Anda tidak berpikir untuk meminta bantuan anak-anak Anda?" tanya Min. Nyonya Lan menggelengkan kepalanya. "Mereka semua sudah memiliki keluarga sendiri. Kehidupan mereka juga tidak berkecukupan. Saya tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak saya. Selain itu, pekerjaan ini memberi saya sesuatu untuk dilakukan. Tidak hanya duduk dan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak." Ming mengangguk, semakin menghormati Nyonya Lan. Dia akan mengatakan sesuatu yang lebih ketika dia tiba-tiba mendengar keributan dari pintu toko. Dia berbalik dan melihat seorang pria paruh baya, berpakaian rapi, masuk, diikuti oleh beberapa orang yang tampaknya adalah asistennya. "Itu pemilik toko." Min menjelaskan kepada Nyonya Lan. "Biarkan aku pergi menyapanya." Ming berdiri, berjalan ke arah pria itu. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulut, pemiliknya berbicara dengan suara tidak senang. "Ming, mengapa membiarkan pengemis masuk ke toko seperti ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa itu mempengaruhi citra toko?" Ming terkejut dengan sikap pemiliknya. "Tapi Pak, dia bukan pengemis. Dia adalah pelanggan tetap toko kita." Pemiliknya mengerutkan kening. "Pelanggan tetap? Terlihat seperti itu dan pelanggan tetap. Jangan bercanda." "Pak, dia adalah penjual bunga keliling. Dia biasanya mampir ke toko untuk minum setiap pagi. Dia orang yang baik, tidak menyebabkan masalah." Pemiliknya menggelengkan kepalanya, tampak tidak setuju,
Saya tidak peduli. Toko kami adalah tempat yang mewah. Untuk pelanggan yang memiliki status, tidak bisa membiarkan orang seperti itu duduk di sini. Minta dia keluar sekarang. Ming merasa canggung. Dia tidak ingin melawan keinginan pemiliknya, tetapi dia juga tidak tega mengusir Nyonya Lan. Sementara dia masih ragu-ragu, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar dari belakang. "Maaf, bisakah saya berbicara dengan pemiliknya sebentar?" Semua orang berbalik. Itu adalah Nyonya Lan. Dia telah berdiri, perlahan berjalan mendekat. Meskipun perawakannya kecil dan kurus, ada sesuatu di matanya dan gerak tubuhnya yang membuat semua orang memperhatikannya. Pemilik toko mengerutkan kening, tampak tidak senang, tetapi masih mengangguk. "Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat." Nyonya Lan tersenyum ramah. "Saya mengerti Anda tidak ingin saya di sini. Saya akan pergi, tetapi sebelum saya pergi, saya ingin berterima kasih karena telah mengizinkan saya mengunjungi toko ini selama ini. Tempat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya." Pemilik toko tampak terkejut dengan sikap sopan Nyonya Lan. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang tampak miskin seperti dia akan memiliki sikap yang begitu sopan. Nyonya Lan melanjutkan, "Saya tahu saya tidak pantas berada di tempat yang begitu mewah, tetapi Anda tahu, setiap kali saya duduk di sini, meskipun hanya di sudut kecil, saya merasa seperti kembali ke masa lalu, ketika hidup lebih indah." Pemilik toko mulai penasaran, "Apa maksud Anda?" Nyonya Lan tersenyum sedih. "Dulu, saya juga pelanggan tetap di kedai kopi mewah seperti ini. Saat itu, saya adalah seorang guru yang dihormati, memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi hidup, siapa yang bisa memprediksinya?" Kata-kata Nyonya Lan membuat pemilik toko dan semua orang di sekitarnya lebih memperhatikannya. Mereka mulai menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Anda dulunya seorang guru?" Pemilik toko bertanya, suaranya melembut. Nyonya Lan mengangguk. "Ya, saya mengajar sastra di sekolah menengah Le Kwai-Don selama 30 tahun. Tetapi kemudian suami saya meninggal, lalu saya mengalami kecelakaan, tidak dapat melanjutkan mengajar, dan kemudian hidup membawa saya ke profesi penjual bunga keliling ini." Pemilik toko terdiam. Dia tidak menyangka bahwa di balik penampilan yang miskin itu ada kisah hidup yang begitu mendalam. Dia mulai merasa menyesal karena telah memperlakukan Nyonya Lan dengan tidak hormat. Tiba-tiba seorang pria paruh baya dari sudut toko berdiri, mendekat. Dia menatap Nyonya Lan dengan saksama, lalu berseru, "Nyonya Lan, apakah itu Anda?" Nyonya Lan berbalik, menatap pria itu dengan heran. Lalu tiba-tiba matanya berbinar. "Tuan, apakah itu Tuan?" Pria itu mengangguk, tersenyum terharu. "Ya, ini saya. Saya mantan murid Anda, angkatan 1995,1998. Nyonya Lan sangat terharu hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa memegang erat tangan Tuan. Air mata mengalir di pipinya. Tuan berbalik menghadap pemilik toko. "Paman, ini mantan guru saya. Dia adalah salah satu guru terbaik yang pernah saya miliki. Dia tidak hanya mengajari kami pengetahuan, tetapi juga mengajari kami bagaimana menjadi manusia. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan bisa sesukses sekarang." Pemilik toko menatap Tuan, lalu kembali menatap Nyonya Lan. Dia mengenal Tuan, seorang pengusaha sukses, sering mengunjungi tokonya. Fakta bahwa Tuan sangat menghormati Nyonya Lan membuatnya semakin bingung dan menyesal. Saya minta maaf." Pemilik toko berbicara, suaranya penuh penyesalan. "Saya terlalu kasar."
Maafkan saya. Nyonya Lan tersenyum ramah. Tidak apa-apa, saya mengerti. Anda hanya ingin melindungi citra toko Anda. Pemilik toko menggelengkan kepalanya. Tidak, saya salah. Saya terlalu mementingkan penampilan luar dan melupakan nilai sejati manusia. Andalah yang meningkatkan nilai toko saya. Kata-kata pemilik toko membuat suasana di toko menjadi lebih hangat. Semua orang di sekitar, termasuk sekelompok anak muda sebelumnya, mulai menatap Nyonya Lan dengan mata penuh hormat. Tuan memegang tangan Nyonya Lan, membawanya ke tempat duduknya. Nyonya, silakan duduk di sini bersama kami. Ceritakan tentang hidup Anda. Nyonya Lan duduk, terharu melihat sekeliling. Dari seseorang yang diusir, dia sekarang menjadi pusat perhatian dan rasa hormat. Selama 2 jam berikutnya, Nyonya Lan menceritakan tentang hidupnya, tentang tahun-tahun mengajarnya, tentang cintanya pada profesi guru, tentang kesulitan yang dia alami. Semua orang mendengarkan. Banyak yang tidak bisa menahan air mata saat mendengar kisah hidupnya. Pemilik toko, setelah mendengar ceritanya, berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, Nyonya Lan akan menjadi tamu VIP toko kami. Anda bisa datang ke sini kapanpun Anda mau, dan semuanya gratis." Nyonya Lan terharu, "Terima kasih, Pak. Tetapi saya tidak ingin menerima sesuatu secara cuma-cuma. Saya masih ingin membayar jus lemon saya." Pemilik toko tersenyum. "Kalau begitu, Anda bisa membayar dengan cara ini. Setiap kali Anda datang ke sini, ceritakan sebuah cerita, pelajaran dari hidup Anda. Itu akan menjadi hadiah paling berharga yang bisa Anda berikan kepada kami." Nyonya Lan mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih semuanya." Sejak hari itu, kedai kopi itu menjadi tempat yang istimewa. Setiap pagi, orang-orang melihat Nyonya Lan duduk di sudut toko, dikelilingi oleh anak-anak muda yang mendengarkannya bercerita. Dia tidak hanya menceritakan tentang hidupnya, tetapi juga berbagi pelajaran berharga tentang kehidupan, tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Tuan, mantan muridnya, memutuskan untuk mendirikan yayasan beasiswa atas nama Nyonya Lan untuk siswa miskin yang berprestasi. Pemilik toko juga berpartisipasi dalam yayasan ini dan memperluas program amal toko, membantu orang tua yang kesepian di daerah tersebut. Sekelompok anak muda yang telah menghina Nyonya Lan pada hari pertama sekarang telah menjadi teman dekatnya. Mereka sering mengunjunginya, membantunya dengan pekerjaan berat dan mendengarkan nasihatnya. Nyonya Lan terus menjual bunga, bukan karena dia membutuhkan uang, tetapi karena dia ingin menjaga kegembiraan bertemu dan berbicara dengan orang-orang. Namun, sekarang, alih-alih hanya menjual bunga, dia juga memberikan setiap buket bunga selembar kertas kecil, yang di atasnya tertulis kutipan yang bermakna, harapan yang baik. Kisah Nyonya Lan, seorang wanita tua yang menjual bunga dengan jiwa yang mulia, menyebar ke seluruh kota. Banyak orang datang ke kedai kopi hanya untuk bertemu dengannya, mendengarkannya bercerita dan belajar darinya. Suatu hari, seorang reporter televisi datang untuk mewawancarai Nyonya Lan. Mereka bertanya kepadanya, "Setelah semua yang telah Anda lalui, apakah Anda merasa pahit atau dendam?" Nyonya Lan tersenyum ramah. "Tidak, saya tidak merasa seperti itu. Hidup itu seperti bunga. Ia mekar, ia layu, tetapi dalam keadaan apapun, kita masih bisa menyebarkan keharumannya. Saya percaya bahwa selama kita menjaga kebaikan hati kita, hidup akan selalu memiliki hal-hal baik untuk kita." Kata-kata Nyonya Lan telah menjadi moto hidup bagi banyak orang. Mereka belajar darinya bahwa nilai seseorang tidak terletak pada penampilan luar atau status sosial, tetapi pada hati dan cara hidup orang tersebut.
Setahun setelah hari yang menentukan itu, kedai kopi menyelenggarakan upacara khusus untuk memperingati Hari Nyonya Lan kembali kepada mereka. Dalam upacara tersebut, pemilik toko mengumumkan keputusannya untuk mengganti nama toko menjadi Lan Corner, Sudut Lan, untuk menghormati wanita yang mengubah kehidupan banyak orang. Nyonya Lan, dengan audai biru muda, berdiri di depan semua orang dengan senyum cerah. Dia berkata, "Saya hanya seorang penjual bunga biasa, tetapi saya percaya bahwa kita masing-masing dapat menjadi bunga yang indah di taman kehidupan. Teruslah mekar, sebarkan keharuman dengan cara Anda sendiri, dan jangan pernah menilai sekuntum bunga hanya dari penampilannya." Kisah Nyonya Lan, seorang wanita tua yang menjual bunga, telah menjadi legenda urban, pelajaran mendalam tentang kebaikan, rasa hormat, dan nilai sejati manusia. Ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap orang, tidak peduli dalam keadaan apapun, ada cerita yang layak untuk didengarkan dan dihargai. Dan begitulah, setiap pagi, orang-orang masih melihat sosok kecil Nyonya Lan dengan sekeranjang bunga di tangannya, perlahan berjalan di jalanan Saigon. Tetapi sekarang, alih-alih tatapan acuh tak acuh atau menghina, dia disambut dengan senyuman hangat dan anggukan hormat. Karena semua orang telah memahami bahwa di balik penampilan yang sederhana itu terdapat jiwa yang mulia, kisah hidup yang mengagumkan, dan sumber inspirasi yang tak ada habisnya tentang kebaikan dan ketabahan. Kisah Nyonya Lan tidak berhenti di kedai kopi atau sudut jalan. Itu telah menyebar, mengubah cara pandang dan cara hidup banyak orang. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, terkadang pelajaran yang paling berharga, teladan yang paling cemerlang datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Suatu sore, ketika Nyonya Lan sedang duduk di sudut favoritnya di kedai kopi, seorang gadis muda mendekatinya. Gadis itu tampak sedih dan cemas. "Nyonya," gadis itu berkata, suaranya bergetar, "saya dengar Anda sangat bijaksana dan berpengalaman. Bolehkah saya meminta nasihat Anda?" Nyonya Lan tersenyum ramah, meletakkan tangannya di bahu gadis itu. "Tentu saja, nak. Katakan saja, aku akan mencoba membantumu." Gadis itu duduk, menarik napas dalam-dalam, dan mulai bercerita. Dia sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, merasa buntu dan ingin menyerah. Dia tidak tahu apakah dia harus terus berusaha atau mencari jalan baru. Nyonya Lan mendengarkan gadis itu dengan saksama, sesekali mengangguk. Ketika gadis itu selesai, dia dengan lembut berkata, "Nak, hidup itu seperti sebuah taman. Kita masing-masing adalah tukang kebun dan pekerjaan. Impian kita adalah pohon-pohon di taman. Terkadang pohon itu akan berbunga, berbuah, tetapi terkadang juga akan layu, kerdil." Dia berhenti sejenak, melihat keluar jendela, di mana dia bisa melihat bunga-bunga cerah di taman kedai kopi. Ketika pohon tidak tumbuh seperti yang diharapkan, kita memiliki dua pilihan. Pertama adalah mencabutnya, menanam yang baru. Kedua adalah dengan sabar merawatnya, mencari tahu apa yang dibutuhkannya untuk tumbuh lebih baik. Tidak ada pilihan yang salah. Yang penting adalah kamu harus memahami dengan jelas apa yang kamu inginkan dan siap bertanggung jawab atas keputusanmu. Gadis itu mendengarkan dengan saksama, matanya perlahan mulai bersinar. "Tapi aku punya satu saran," Nyonya Lan melanjutkan. "Sebelum kamu memutuskan untuk menyerah, luangkan waktu untuk melihat kembali seluruh tamanmu. Kamu mungkin akan melihat tunas hijau bermunculan yang belum kamu sadari. Terkadang, kita terlalu fokus pada pohon-pohon besar
sehingga kita melupakan benih-benih kecil yang diam-diam bertunas. Gadis itu mengangguk, ekspresinya perlahan menjadi lebih ringan. Saya mengerti, Nyonya. Saya akan meluangkan waktu untuk berpikir lebih hati-hati sebelum membuat keputusan. Nyonya Lan tersenyum, menepuk tangan gadis itu dengan lembut. Itu keputusan yang bijaksana, Nak. Dan ingat ini, apapun keputusanmu, jangan pernah kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Gadis itu dengan haru memeluk Nyonya Lan. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih banyak, Nyonya. Saya merasa seperti baru saja menemukan cahaya dalam kegelapan. Ketika gadis itu pergi, dengan senyum cerah di bibirnya, Ming, manajer toko, mendekat. Nyonya Lan, katanya, saya sangat mengagumi cara Anda berbagi pelajaran hidup. Pernahkah Anda berpikir untuk menulis buku? Saya pikir itu akan membantu banyak orang. Nyonya Lan tertawa kecil. Oh, wanita tua ini tahu apa untuk menulis buku. Saya hanya berbagi apa yang telah saya alami dalam hidup. Ming menggelengkan kepalanya. Jangan meremehkan pengalaman Anda. Justru kisah-kisah nyata, pelajaran dari kehidupan yang merupakan hal yang paling berharga. Saya pikir banyak orang akan terinspirasi oleh cerita Anda. Nyonya Lan merenung sejenak, lalu mengangguk. Jika kamu berpikir begitu, mungkin aku akan mencobanya. Bukan untuk menjadi terkenal atau menghasilkan uang, tetapi untuk berbagi pelajaran hidup dengan mereka yang membutuhkannya. Dan begitulah, dengan bantuan Ming dan banyak lainnya, Nyonya Lan mulai menulis bukunya. Setiap malam, setelah menjual semua bunganya, dia duduk di meja, dengan hati-hati mencatat cerita-cerita, pelajaran yang telah dia alami dan bagikan dengan orang lain. Buku itu berjudul Keharuman Hidup, diterbitkan 6 bulan kemudian, dengan cepat menjadi buku terlaris, tidak hanya di Vietnam, tetapi juga diterjemahkan ke dalam banyak bahasa lain. Pada peluncuran buku tersebut, aula itu penuh sesak. Banyak pembaca yang terharu saat bertemu Nyonya Lan, wanita tua penjual bunga yang mereka baca di buku. Mereka berbagi bahwa buku itu telah mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan, membantu mereka mengatasi kesulitan, dan menemukan makna dalam hidup. Nyonya Lan dengan audai sederhana, berdiri di depan mikrofon dengan senyum ramah. Saya hanya seorang penjual bunga tua, tetapi saya percaya bahwa kita masing-masing memiliki bunga-bunga indah di dalam jiwa kita. Mari kita rawat bunga-bunga itu dan bagikan keharumannya dengan dunia. Karena hidup, tidak peduli seberapa sulitnya, akan selalu ada hal-hal indah yang menunggu untuk kita temukan. Kisah Nyonya Lan, dari seorang wanita tua yang menjual bunga yang dihina menjadi penulis buku terlaris yang dicintai, telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ini mengingatkan kita bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada penampilan luar atau status sosial, tetapi pada hati, kebijaksanaan, dan cara hidup mereka. Dan begitulah, setiap pagi, orang-orang masih melihat sosok kecil Nyonya Lan dengan sekeranjang bunga di tangannya, perlahan berjalan di jalanan Saigon. Tetapi sekarang, bunga yang dia jual tidak hanya membawa keindahan bagi kehidupan, tetapi juga membawa pelajaran berharga tentang kebaikan, ketabahan, dan harapan. Nyonya Lan telah membuktikan bahwa dalam keadaan apapun, kita masih dapat menciptakan hal-hal luar biasa selama kita menjaga kebaikan hati kita dan keyakinan kita pada kehidupan. Dan mungkin itulah bunga terindah, paling berharga yang telah dia berikan kepada dunia.